Selamat malam, perkenalkan kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan tentang permasalahan dunia wumpus. Sebelum kami lanjut ke presentasi, saya akan memperkenalkan nama anggota kelompok kami. Yang pertama ada Muhammad Ade Sofi, yang kedua ada Erpina Ayu Rosamada, yang ketiga ada Muhammad Iza Irawan, yang keempat ada Mikael Isakar, yang kelima ada Restiana, dan yang keenam Yulianti Respati, atau saya sendiri. Yang pertama ada pengertian dari game Wumpus itu sendiri. Game Wumpus adalah game petualangan di mana pemain bergerak melalui serangkaian petak atau gua yang saling terhubung. Dalam gua tersebut terdapat monster bernama Wumpus yang berada di salah satu petak atau gua. Dalam game ini juga terdapat 3 buah lubang mematikan atau pit yang mengeluarkan angin breeze ke sekitarnya. Dengan begitu, pemain akan tahu bahwa di sekitaran petak tersebut terdapat pit atau lubang. Wumpus itu sendiri juga mengeluarkan bau atau stench. Maka dengan begitu, player akan tahu bahwa Wumpus sedang berada di dekatnya. Game dinyatakan menang jika player mendapatkan emas atau gold, lalu kembali ke start tanpa masuk ke dalam lubang, pit, atau kotak Wumpus. Dengan cara membaca suasana pada masing-masing petak yang diarahkan pemain, maka dengan mudah kita dapat mengetahui di mana Wumpus berada dan di mana petak atau gua yang terdapat lubang di dalamnya. Maka player dapat dengan mudah menemukan gold, lalu kembali ke petak pertama, atau bisa juga membunuh Wumpus dan mengambil gold. Selanjutnya ada logika dalam permainan Wumpus Sword. Yang pertama, kotak yang berdekatan dengan Wumpus akan memiliki bau atau stench. Yang kedua, kotak yang berdekatan dengan lubang atau pit akan memiliki angin sepoi atau breeze. Ketiga, berkelap-kelip atau glider jika dan hanya jika emas gold berada pada kotak tersebut. Lalu keempat, menembak atau memanah Wumpus jika bertemu dengannya. Lalu yang kelima, ambil dan bawa emas jika berada pada kotak yang sama. Dan game selesai. Oke, untuk penjelasan programnya, yang pertama ada player movement, mana di dalamnya terdapat public class player movement atau mono behavior. Lalu terdapat koneksi dengan script yang ada di score. Selanjutnya ada deklarasi variabel INC sebagai jarak langkah player dengan ketentuan INC di-input secara publik dari game. Selanjutnya ada deklarasi variabel batas bergerak horizontal dan vertikal. Lalu ada void star, di dalamnya terdapat inisialisasi awal horizontal dan vertikal, yaitu masing-masing bernilai 1. Selanjutnya void untuk update, di dalamnya terdapat fungsi untuk mengupdate setiap posisi player ketika ada pergerakan. Lanjut, ada if, yang dimana jika batas X sudah mencapai 4, maka tidak bisa ke kanan lagi atau sudah limit. Selanjutnya adalah else, yang dimana jika tidak sama dengan 4, maka masih bisa lanjut ke kanan dengan jarak gerak INC. Lalu setiap pergerakan skor ditambah dengan memanggil function add score dari score CS. Lalu ada function gerak kiri, di mana terdapat void, tidak terdapat public void left, yang di dalamnya terdapat if dan else, di mana if merupakan jika batas X sudah mencapai 1, maka tidak bisa bergerak ke kiri lagi. Dan else merupakan jika sama dengan 1, maka bisa bergerak ke kiri dengan jarak gerak INC. Dan setiap pergerakan skor ditambah dengan memanggil function add score dari score CS. Dengan ketentuan setiap gerak ke kiri, maka move X dikurangi
dengan 1. Lalu ada function gerak atas, di mana terdapat jika move Y sudah sama dengan 4, maka tidak bisa lagi bergerak ke atas. Dan else-nya, jika tidak, maka bisa bergerak ke atas dengan jarak gerak INC. Dengan setiap pergerakan skor ditambah dan memanggil function addScore dari skor JS dengan ketentuan setiap gerak ke atas move Y ditambah 1. Lalu function gerak bawah terdapat jika move Y sama dengan 1, maka sudah tidak bisa lagi bergerak ke bawah. Jika tidak sama dengan 1, masih bisa bergerak ke bawah dengan jarak gerak INC. Lalu setiap pergerakan skor ditambah dengan memanggil function addScore dari skor JS dengan ketentuan setiap gerak bawah move Y dikurangi dengan 1. Selanjutnya adalah restart, di mana di dalam restart terdapat function restart yang berguna untuk mengembalikan ke scan awal, dan juga terdapat function exit yang berguna untuk keluar dari aplikasi atau quit. Lalu selanjutnya ada rotate, di mana public class rotate atau mono behavior terdapat function putar ke kanan, di mana setiap function dipanggil maka rotasi Z akan dikurangi 90. Yang kedua ada function putar ke kiri, dan ketentuan setiap function dipanggil maka rotasi Z ditambah 90. Lalu selanjutnya ada score, di dalamnya terdapat public class score, di mana terdapat untuk membuat variabel komponen teks dengan nama score, lalu membuat variabel score amount dengan tipe data integer, lalu terdapat void star yang berguna untuk inisialisasi nilai dari skor amount, dan ketentuan inisialisasi skor adalah teks. Lalu terdapat void update, di mana untuk mengupdate teks dan mengubah nilai integer skor amount menjadi string. Lalu add score, di mana setiap ada perubahan gerak, maka skor dikurangi 1. Selanjutnya ada void wumpus mati, di mana saat player berhasil membunuh wumpus, maka skor akan bertambah 1000. Selanjutnya adalah tembak. Di dalamnya terdapat public class tembak yang digunakan untuk memanggil atau membuat variabel game object peluru dan posisi peluru. Lalu terdapat function membuat variabel teks dengan nama peluru teks dan membuat variabel peluru amount dengan tipe integer. Lalu terdapat void star, di mana inisialisasi jumlah peluru sama dengan 10 dan inisialisasi peluru teks sebagai komponen teks. Selanjutnya ada void update, di mana kegunaannya untuk mengupdate jumlah peluru jika ada perubahan dan mengubah nilai peluru amount dari integer ke string. Lalu terdapat function ketika tombol arrow diklik, karena jika jumlah peluru lebih dari 0, maka munculkan peluru setelah 1 detik, lalu hilangkan peluru, dan jumlah peluru dikurangi 1. Dan jika jumlah peluru kurang dari 0, maka jumlah peluru tidak akan berubah atau tetap. Selanjutnya ada trigger peluru, di mana di dalamnya terdapat public class trigger peluru yang terdapat koneksi dengan skor JS dan function trigger peluru, di mana jika peluru mengenai wumpus, maka wumpus akan menghilang. Selanjutnya adalah trigger dari aplikasi. Di dalamnya terdapat public class trigger yang di dalamnya terdapat variabel game object dengan nama menang dan kalah. Lalu function trigger player, di mana jika player kena wumpus, maka animasi kalah akan diaktifkan. Lalu jika player terkena gol, maka animasi menang diaktifkan. Lalu jika player terkena hole atau lubang, maka animasi lubang akan diaktifkan. Dan jika kena tutup, maka tutup tersebut akan menghilang. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kekurangan atau salah kata, kami mohon maaf. Terima kasih.